Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 235, 100 orang meludahi air liur. Lee tidak tahu bahwa Jordan telah menjatuhkan dua pelatih pribadinya. Sikap heroik Jordan bagaikan bintang film saat ia menaklukkan lawan-lawannya yang lebih tinggi dan kuat hanya dalam beberapa gerakan. Para pelanggan wanita telah lama tertarik padanya. Para wanita kaya itu, tentu saja, juga khawatir akan keselamatan mereka, tetapi mereka berhenti khawatir setelah Tuan Lee tiba. Karakter dan minat wanita kaya yang memilih bekerja di sini dapat ditebak dengan mudah. Ada banyak pusat kebugaran kelas atas di New York City. Dari semuanya, mengapa mereka memilih yang ini? Tentu saja karena pelatih pribadi di sini sungguh gagah. Karena mereka tergila-gila pada laki-laki dan memuja pria tampan, mereka jelas ingin mengenal Jordan melalui Tuan Lee setelah melihat betapa gagah dan garangnya dia. Selain itu, dia tampaknya berasal dari keluarga terpandang. Tuan Lee terkekeh dan berkata, karena kamu tidak ingin pergi, untuk saat ini, kamu boleh tinggal dan terus berolahraga. Aku jamin kamu tidak akan terluka. Pada saat ini, kelompok bawahan Pablo yang pertama telah bergegas masuk dan tiba di depan Jordan. Mereka berseru keras serempak, Tuan Stele. Wah, pria tampan ini sangat mendominasi. Haha, pria ini menarik. Aku sudah melihat banyak keturunan kaya lainnya yang memiliki bawahan, tetapi jarang ada orang asing sebanyak ini di antara bawahan. Para wanita kaya itu menyeruput minuman mereka dan menikmati pertunjukan. Oke. Jordan mengangguk pada mereka. Ketika ia berbalik, ia mendapati sekelompok wanita itu tengah menatapnya dari jauh. Seorang gadis yang basah kuyup oleh keringat dan rambutnya disanggul melambai ke arah Jordan dan menyapa, halo. Jordan tahu bahwa ini adalah tempat kebugaran, yang dianggap sebagai tempat umum yang bersifat privat. Dia orang yang santun, jadi dia pasti mempertimbangkan kepentingan orang lain sebelum melakukan apapun. Oleh karena itu, Jordan melangkah beberapa langkah ke arah mereka dan berkata, Nona-nona, apa yang akan terjadi selanjutnya mungkin akan membuat kalian tidak nyaman. Mengapa kalian tidak pulang saja atau mandi saja? Kalian tampaknya sangat lelah setelah berlatih. Kalian semua basah kuyup oleh keringat. Wanita muda dengan kuncir kuda, yang tubuhnya sedikit lebih rendah dari Ele, tertawa dan berkata, tampan, kamu benar-benar lucu. Ini pertama kalinya kita bertemu, dan kamu ingin aku mandi. Haha, kurasa aku terlihat paling cantik saat berkeringat, tidakkah menurutmu begitu? Gadis dengan kuncir kuda itu benar-benar menggoda Jordan secara verbal pada pertemuan pertama mereka. Dia bukan satu-satunya. Ada juga seorang wanita yang usianya sekitar 35 tahun, yang menatap Jordan seolah-olah dia adalah mangsanya. Biar aku beri sedikit nasihat. Kenapa kau tidak melupakannya saja? Jika kau melawannya, kau juga akan mendapat masalah. Ya, sedikit kompromi akan sangat membantu. Saya ingin Anda menjadi pelatih pribadi saya, kata wanita lain yang tetap terlihat awet muda dan tidak terlihat tua. Jordan memandangi beberapa wanita yang asyik mengobrol dan berpikir, akhirnya aku tahu mengapa Kane dan Nate selalu datang ke sini untuk berolahraga. Lupakan saja, karena mereka tidak takut, kita biarkan mereka menonton. Jordan berjalan mendekat lagi. Meskipun dia masih cukup jauh, Kane mulai mundur tanpa henti. Jordan Stele, apa yang coba kamu lakukan? Jordan berjalan ke posisi semula dan berhenti. Ia terkekeh dan berkata, kau tidak perlu gugup. Belum semua anak buahku ada di sini, jadi kau bisa bersantai dulu. Pembalasan dendam Jordan tidak akan dimulai sampai semua orang hadir. Tak lama kemudian, 20 menit berikutnya telah berlalu. Aneh, mengapa bawahan kita belum datang? Kane bertanya pada Nate dengan bingung. Nate juga bertanya-tanya, seharusnya tidak. Mereka bilang mereka sudah dekat beberapa waktu lalu. Mereka seharusnya bisa sampai dalam 10 menit. Aku akan menelepon dan menanyakannya kepada mereka. Kamu tidak harus melakukannya. Pablo tiba-tiba berkata, bawahanmu sudah ditangani oleh bawahanku saat mereka bertemu di bawah. Apa maksudmu? Kane dan Nate tidak berani mempercayai bahwa itu benar. Apakah mereka tidak berhasil mencapai pintu masuk gedung olahraga? Pada saat ini, sekelompok orang lainnya datang dengan agresif. Jumlah mereka sekitar 70 orang. Mereka berjalan masuk dengan cepat, banyak dari mereka berlumuran darah, yang membuat semua wanita kaya dan pewaris ketakutan. 70 orang yang berdiri di depan Jordan menyapa serempak, Tuan Jordan. Jordan mengamati mereka dan menghitung jumlah orang, hanya untuk mengetahui bahwa jumlahnya lebih dari 100 orang. Mereka semua adalah bawahan Pablo di New York City. Baiklah, semuanya sudah ada di sini. Mari kita mulai. Jordan tiba-tiba berjalan menuju Kane. Kane terus bergerak mundur hingga ia mencapai meja biliar dan tenis meja, di mana tidak ada lagi ruang untuk mundur. Sambil bersandar ke dinding, Kane menelan ludah dengan gugup dan berbicara dengan suara gemetar. Kalian, jangan main-main.
Anak buahku akan segera datang. Nate dan aku sudah memanggil sedikitnya 200 orang. Kalian semua di sini jumlahnya paling banyak 100. Kami tidak akan terbunuh oleh kalian. Salah satu bawahan Pablo yang masuk berkata sambil tersenyum, aku bisa mengalahkan sekelompok pecundang yang kau sebut dengan satu pukulan masing-masing. Kita masing-masing di sini bisa mengalahkan 10 orang. Apa yang aneh tentang 70 orang yang memukul 200 orang? Dengan lebih dari 100 bawahan, Jordan terus berjalan menuju Kane. Kane berkata dengan gugup, Jordan Stele, jangan mencoba hal yang aneh-aneh. Ada banyak pelanggan di sini. Kalau kau memukulku, kau juga akan masuk penjara. Jordan tertawa. Kane Gail, kalau aku mau memukulmu, aku pasti sudah melakukannya sekarang. Tenang saja, aku tidak akan memukulmu sekarang. Bukankah kamu baru saja meludahi wajahku? Aku orang yang adil. Karena kamu meludahiku, setiap orang dari kami akan meludahimu juga. Setelah mengatakan itu, dia berkata kepada bawahannya, ayo bergerak. Pablo sudah lama mengerti. Ia memberi instruksi, ludahi muka orang ini. Ingat, kamu harus meludahi mukanya. Ya. Dengan perintah dari Jordan dan Pablo, 100 petarung profesional Asia Tenggara menyerang Kane. Asteris meludah. Asteris meludah. Asteris meludah. Asteris meludah. Kane dibombardir dengan mulut penuh ludah. Tidak. Ah. Membantu. Sialan, itu lendir yang lengket. Petik 2. Kane terus berteriak, tetapi dia bahkan tidak berani mengatakan apapun karena jika dia membuka mulutnya untuk berbicara, ludahnya mungkin akan langsung mendarat di mulutnya. Hai. Para pelanggan wanita di kejauhan bergegas mandi dan pergi. Pemandangan itu memang akan membuat para wanita yang sangat peduli dengan penampilan mereka merasa tidak nyaman. Kamu meludahiku, ya. Jordan mencibir dan menatap Kane. Kau tidak tahu apa-apa. Pada saat itu, sahabat Kane, Nate, berjalan ke arah Jordan dan berkata dengan lembut, Sobat, Kane adalah putra seorang bankir. Membuat masalah tidak akan ada gunanya bagimu. Lupakan saja, mari kita bicarakan semuanya dengan tenang sambil makan. Aku saja yang traktir. Mari kita berteman, oke? Sobat. Memang, dia keturunan bangsawan yang sudah terbiasa bersikap sombong. Orang ini sudah hampir tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, dan dia masih memohon untuk temannya. Apakah kamu pikir kamu aman? Jordan menatap Nate dan bertanya, ku dengar kau memegang tangan Emily. Benarkah?